Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Pujianti dengan NIM 18011111054. Saya dari Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya ingin membahas mengenai manajemen krisis, pengertian, proses, dan tahapannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis Program RPL yang diampu oleh dosen Ibu Uun Masunah, SSOS MM. Jadi, setiap perusahaan atau organisasi tidak dapat dilepaskan dari masalah atau konflik yang dapat memicu terjadinya krisis. Krisis merupakan sebuah kondisi berbahaya, genting, dan sebagainya yang tidak diharapkan untuk terjadi. Sayangnya, seringkali pihak manajemen baru menyadari saat konflik telah berubah menjadi krisis yang kronis. Pengertian manajemen krisis. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Adapun 3 elemen umum untuk mendefinisikan krisis. Krisis adalah ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan dalam waktu yang singkat. Krisis dapat memberi pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai resiko buruk. Nah, disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis. Proses manajemen krisis dibagi menjadi beberapa fase seperti berikut. Yang pertama, prakrisis. Pada fase prakrisis adalah fase dilakukannya berbagai pencegahan dan persiapan. Tindakan pencegahan melibatkan pencarian cara atau pendekatan untuk mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis. Sementara itu, tindakan persiapan lebih menitik beratkan kepada pembuatan rencana manajemen krisis, memilih anggota tim manajemen krisis, termasuk melatih anggota tim sehingga dapat beradaptasi dengan krisis nantinya. Kedua, ada respon krisis. Seperti namanya, fase ini merupakan saat seluruh tim manajemen krisis bertindak langsung menangani krisis. Adapun respon krisis adalah perkataan maupun perlakuan yang dilakukan oleh manajemen ketika krisis terjadi. Yang ketiga, ada pasca krisis. Ketika krisis telah dilalui, organisasi biasanya dapat kembali melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kendati demikian, tim manajemen krisis tidak lantas berhenti melakukan pemantauan. Tahapan-tahapan krisis. Tahap prodromal. Tahap ini merupakan gejala krisis. Berbagai kejadian yang berpotensi menjadi krisis masih diabaikan, karena organisasi masih dapat beroperasi seakan tidak terjadi apa-apa. Kedua, tahap akut. Tahap ini biasanya diidentifikasi oleh munculnya berbagai kerusakan, reaksi mulai berdatangan, dan isu-isu mulai menyebar luas. Adapun tantangan utama dalam menangani tahap ini adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak. 3. Tahap kronis. Organisasi telah merasakan dampak pada krisis yang terjadi dan bahkan tidak dapat memprediksi kapan krisis akan berakhir. Di tahap inilah baru sebagian besar organisasi melakukan introspeksi besar-besaran hingga melakukan reformasi melalui berbagai kebijakan strategis. 4. Tahap resolusi. Tahap ini merupakan tahap penyembuhan, yakni saat organisasi mampu melalui krisis, organisasi sudah dapat kembali melakukan operasional sebagaimana mestinya. Krisis merupakan hal yang sangat dihindari karena dapat mengganggu kestabilan sebuah organisasi. Kendati demikian, krisis juga akan selalu muncul sebagai sebuah siklus. Untuk itulah, manajemen krisis sebagai upaya untuk menekan dan menyelamatkan keberlangsungan organisasi akibat krisis perlu dilakukan dengan tepat dan cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.